Bupatinya. Kita buka dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RM di mana saja Anda berada, senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di program talk show bersama RMID. Kali ini kita akan membahas soal vaksinasi di wilayah tetangga DKI Jakarta, nggak jauh di Kabupaten Tangerang. Dan hadir bersama kita orang penting nih, Bapak Bupatinya langsung yang hadir. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Zaki. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Zaki ya? Alhamdulillah. Oke. Saya juga ditemenin rekan saya, Persti Hestiarini. Apa kabar, Hesti? Alhamdulillah, baik. Selamat siang. Oke, siap. Tema kita hari ini adalah percepatan vaksinasi. Dan tadi saya sebutkan hadir bersama kita Pak Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Saya agak kesulitan menyebut titel beliau ini. Ada disingkatnya baca aja gimana nih Pak? Bachelor of Business. Bachelor Business ya. Ya. Sarjana ekonomi, terus yang terakhir ada apa tuh? Master of Science. Sekarang kandidat doktor. Siap, oke. Mudah-mudahan lancar proses ininya Pak. Amin. Dokternya, amin. Kita tahu karena bertetanggaan ya dengan DKI Jakarta, sementara kasus Jakarta itu cukup tinggi selama ini, fluktuatif, dan juga karena bertetanggaan dan tidak sedikit ya warga yang tinggal di Kabupaten Tangerang ini juga bekerja di Jakarta, jadi tentunya akan saling mempengaruhi. Nah, dan sampai hari ini proses vaksinasi juga terus berjalan, termasuk juga di Kabupaten Tangerang. Kita juga akan eksplor nanti, karena kalau tidak salah di Kabupaten Tangerang ini ada yang namanya Pusat Vaksin 3-in-1 ya Pak ya? Ya. Oke, mungkin nanti bisa jelaskan. Oke, mungkin kita sambil mengalir aja, sambil ngobrol-ngobrol Pak Zaki. Kita pengen tanya dulu nih, kalau Pak Bupati sendiri sudah vaksin ya? Atau belum jadwalnya? Sudah vaksin, sudah yang kedua kali, dan sudah 20 hari lebih. Yang kedua. Dan gimana tuh Pak ininya? Bisa Alhamdulillah sedikit? Nggak ada apa-apa. Nggak ada ya? Sehat, apa sampai ada lapar juga katanya? Kenapa? Efeknya sampai lapar apa betul Pak? Efeknya saya nggak ada efek apa-apa ya. Lapar Justru karena jam ya? makan siang aja waktu itu. Laparnya karena jam makan siang aja. Oke. Jadi selebihnya alhamdulillah semuanya lancar. Lancar. Ya, tidak ada efek apapun, dan saya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Oke. Pak, mungkin secara umum dulu, kalau sejauh ini sudah sekitar jumlah atau persentase warga di Kabupaten Tangerang yang sudah menjalani vaksinasi? Baik. Bisa sedikit bisa Pak? Ya. Per hari ini kita sudah melakukan vaksinasi kepada 40.300 orang warga masyarakat Kabupaten Tangerang, mulai dari tenaga kesehatan, kemudian pelayan publik, kemudian juga ada lansia, pedagang pasar, supir angkutan umum, dan juga TNI Polri. Oke. Jadi sudah 40.000 lebih yang kita lakukan, dan kita juga sedang menunggu kiriman vaksin berikutnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun dari Kementerian Kesehatan. Oke. Kalau kendalanya sendiri mungkin Pak? Kalau kendala, jadi gini, kemarin itu kita sudah beberapa kali melakukan vaksinasi ya, mulai dari pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum swasta, kemudian kita juga simulasi sambil langsung praktek, yaitu vaksin center yang ada di AIS, BSD, itu masuknya wilayah Kabupaten Tangerang soalnya. Kemudian dengan bekerja sama dengan Civitas Akademika seperti Unika Atmajaya, langsung di kampus mereka yang ada di Kecamatan Cisauk, di Atmajaya, juga dengan UPH
dan Siloam Lipo Karawaci yang kita laksanakan di Lipo Karawaci. Begitu juga dengan rumah sakit. Nah, rumah sakit ini juga kita lakukan simulasi sekaligus langsung praktek, yaitu di lokasi rumah sakitnya sendiri atau di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk diberikan vaksinasi secara massal, ya, yang memiliki tempat luas, parkiran juga cukup, sampai dengan ruang tunggu dan ruang IGD darurat itu kita persiapkan, yaitu di beberapa mall. Kemarin itu ada di SMS Mall di Gading Serpong, kemudian juga ada di Maxbox. Kita juga bikin di Citra Eko Mall di Citra Raya Cikupa. Yang kemudian setelah simulasi tersebut kita evaluasi semuanya. Saya yakin bahwa Kabupaten Tangerang bisa memberikan vaksinasi kepada 15.000 penduduk dalam waktu 1 hari. Oke, wow. Setelah melihat pelaksanaan yang dari beberapa minggu yang lalu sampai ke hari ini, termasuk dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi ada beberapa lokasi yang memang kita bisa desain menjadi vaksin center seperti kemarin di AIS PSD, kerjasama dengan Grab, kemudian juga di Supermall ataupun di SMS Mall maupun di Mall Ciputra. Nah ini bisa kita jadikan tempat-tempat yang nanti pada saatnya ketika Kabupaten Tangerang diberikan kepercayaan untuk mendapatkan kuota vaksin yang banyak, kita bisa lakukan serentak di lokasi-lokasi tersebut, ditambah lagi dengan puskesmas-puskesmas yang ada di 44 lokasi di Kabupaten Tangerang dan RSUD Kabupaten Tangerang yang ada di 3 lokasi. Itu bersamaan kita bisa kurang lebih bisa mencapai 15.000 vaksin yang bisa kita salurkan per hari. Oke, wow, sukses. Oke, Bu Hesti. Baik, terima kasih Pak Rusma. Selamat siang Pak Zaki. Terkait program tadi disebutkan program vaksinasi juga akan digelar di berbagai mall. Ya. Ini kaitannya optimisme Pak Zaki ini bagaimana nih kaitannya dengan progres pemulihan ekonomi terutama di wilayah Tangerang. Karena kan dengan divaksinasi di mall, mungkin orang akan tertarik juga bisa mendorong kegiatan berbelanja di mall seperti itu, Pak. Ini optimisme Pak Zaki seperti apa terhadap hal tersebut? Baik, kemudian mengenai antusiasme publik, Pak. Ini dari paparan Pak Zaki tadi terlihat paparan antusiasme publik di wilayah Tangerang itu begitu tinggi. Ketersediaan pasokannya sendiri bagaimana, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak. Dari saya, terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah optimis saya bisa memberikan vaksin kepada masyarakat dengan waktu yang cepat, saya katakan kami optimis melihat simulasi dan juga praktek vaksinasi yang kita lakukan selama beberapa minggu terakhir ini, ya. Dan kemudian memang dari berbagai macam simulasi, tantangannya memang yang paling besar adalah cuma satu, pasokan vaksinnya. Jadi iya, pasokan vaksin inilah yang saya sampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan pada saat beliau berkunjung ke vaksin center yang ada di AIS, bahwa pasokan vaksin ini sangat penting dan menjadi krusial ketika manakala infrastruktur, ya, sarana prasarana dan sumber daya manusia itu sudah siap, ditambah lagi dengan antusias masyarakat yang tinggi sekali untuk mendapatkan vaksin. Nah ini jangan sampai pasokannya jadi terhambat gitu. Ya alhamdulillah sih ini AstraZeneca kan sebentar lagi katanya informasinya akan segera didistribusikan ke daerah-daerah. Jadi dengan ketersediaan vaksin yang cukup, insya Allah kami Pemda Kabupaten Tangerang sangat optimis bisa
memberikan vaksin kepada masyarakat secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Ya, maksimal tadi 15.000 vaksin bisa kita suntikan per 1 hari. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi, jadi sebetulnya di mall ini juga kita merangsang masyarakat untuk kembali beraktivitas. Yang disuntik di mall ini juga sebenarnya bukan pegawai atau karyawan yang ada di mall, Mbak, tapi itu lansia, tenaga kesehatan, dan juga pedagang pasar justru. Pedagang-pedagang pasar modern yang ada di kawasan beberapa kecamatan yang tingkat kerawanannya sangat tinggi, itu kami berikan suntik vaksinasi di mall-mall yang terdekat mereka. Jadi berikutnya nanti saya juga sudah janji dengan para pengelola mall. Berikutnya itu kita akan berikan vaksinasi kepada seluruh karyawan yang terlibat di pusat-pusat perbelanjaan tersebut maupun juga di pasar-pasar baik tradisional, pasar modern, bahkan pasar tumpah yang terdekat dari lokasi-lokasi. Jadi, nah kenapa mereka dulu yang kita berikan? Karena mereka yang akan banyak berinteraksi dengan masyarakat juga. Selain petugas pelayan kesehatan dan petugas pelayan publik lainnya. Jadi memang kalau ditanya mudah-mudahan dengan divaksinnya masyarakat, pergerakan dan pertumbuhan ekonomi kita khususnya di Kabupaten Tangerang ini bisa bangkit dan bisa berjalan dengan cepat seperti sebelum terjadi pandemi. Ini harapan kita. Oke, amin. Tapi kalau proses yang untuk di pasar-pasar tradisional kayak termasuk pasar tumpah tadi itu apa sudah dimulai apa masih belum sampai ke sudah khusus di Kecamatan Kelapa II kita sudah lakukan di 2 pasar modern dan 1 pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar ya, itu di salah satu mall di sana yaitu SMS Mall. Itu sudah 1.800 pedagang pasar yang kita berikan vaksinasi. Nah, berikutnya memang kita juga harus memetakan lokasi-lokasi kecamatan yang memang banyak terjadi penularan di sana. Jadi kalau untuk Kabupaten Tangerang, 2 kecamatan yang paling tinggi itu adalah Kecamatan Kelapa II dan juga Kecamatan Curug. Curug, Pak. Iya. Itu kenapa, Pak? Jadi kita pengen tahu nih, mumpung takut lupa, kok bisa ya di kecamatan lain itu kan kayak paling 10-an ya, bahkan ada yang 0 kalau nggak salah saya lihat. Ada yang 0 juga. Betul. Dan di kecamatan lain itu kebanyakan juga kasuistik gitu ya. Nah, tapi untuk 2 kecamatan ini, Curug dan Kelapa II, memang kan wilayah-wilayah kota-kota satelit itu berada di 2 kecamatan ini. Seperti misalkan Kelapa II ini kan ada Gading Serpong, kemudian Villa Islamik, dan juga sebagian dari wilayahnya Lipo Karawaci. Ada juga Perumnas di Kecamatan Kelapa II. Begitu juga dengan Curug. Curug juga ada Lipo Karawaci dan juga perumahan-perumahan menengah lainnya. Nah, kebanyakan masyarakat yang tinggal di 2 kecamatan tersebut memang berinteraksinya di Jakarta. Jadi entah kantornya di Jakarta, entah dagangnya, tokonya di Jakarta. Mobile ya, Pak. Mobile, sangat mobile sekali, dan juga memang interaksi ke Jakartanya sangat kuat sekali dari 2 kecamatan ini. Jadi memang dari semenjak ada kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang sampai hari ini, 2 kecamatan inilah yang selalu mendominasi tingkat penularan yang tinggi di Kabupaten Tangerang. Maka dengan itu vaksin yang kita berikan itu kita prioritaskan dan kita konsentrasikan di 2 kecamatan ini terlebih dahulu. Berikut dengan kecamatan-kecamatan lain di sekeliling 2 kecamatan ini. Itu, Mas. Sebelum ini, mohon maaf saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Kalau yang 0 itu kayak di mana tadi ya? Gunung Kaler, Jayangki, Kresek, Sindang Jaya. Itu kenapa tuh? Karena daerahnya di mana ya? Saya kurang paham. Sebenarnya Mas Rus itu bukan 0. Pada saat ini memang 0, tidak ada kasus. Okay. Tapi sebelum-sebelumnya pernah ada kasus juga di sana. Pernah. Kalau lihat websitenya Kabupaten Tangerang, posisi per hari ini memang ada beberapa kecamatan yang 0, tapi bukan berarti mereka terbebas dari kasus COVID. Tidak, beberapa bulan yang lalu pernah ada warga masyarakatnya. Tapi kalau data per hari ini memang mereka 0 pada saat ini. Nah, jadi ya memang kecamatan-kecamatan tersebut, 1
jauh dari pusat-pusat ekonomi ya seperti Oke. Kronjo, Gunung Kaler, Mekar Baru itu kan sangat-sangat jauh dari tempat keramaian Ya, ya, ya. ekonomi lah. Kemudian kalau untuk Jayanti, walaupun di daerah industri, tapi tadi yang saya bilang interaksi ke Jakartanya juga sangat minim. Oke, oke. Ya, Westi tadi apa? Ya. Silakan. Ya, baik. Jadi mungkin dengan kata lain bisa kita sebut bahwa tadinya ada kasus, sekarang nol, berarti ada perbaikan penanganan pandemi. Kira-kira Iya, seperti bisa- itu bisa Pak Jaki. gitu. Ya. Ya betul. Jadi setiap kami temukan kasus, kita lakukan tracing, tracking, dan juga treatment. Tracing, trackingnya kita lakukan untuk keluarga pasien yang terpapar. Kemudian untuk pasien yang terpaparnya kita lakukan treatment sampai dia benar-benar negatif. Oke. Nah, kami memiliki rumah singgah dengan kapasitas 240 tempat tidur yang bisa merawat masyarakat Kabupaten Tangerang yang OTG, yang positif tapi tanpa gejala. Itu kita taruh, kita rawat di rumah singgah Hotel Yasmin. Kemudian kalau yang ada gejala, penyakit, apalagi ada komorbid, itu kita sampai hari ini kami memiliki 66 fasilitas kesehatan untuk ruang ICU, kemudian hampir 1.000, yaitu 900 lebih tempat tidur dari 25 rumah sakit yang disiapkan untuk perawatan pasien COVID-19. Nah, kondisi sekarang ini bed occupancy rate-nya, bornya, itu rata-rata semua sudah di bawah 65%, kecuali ICU. ICU itu masih di kisaran 73%. Dari 66, ada sekitar 50 sekian yang terisi pada saat ini. Tapi kalau untuk tempat tidur perawatan, itu sudah jauh di bawah 65%. Bahkan hotel singgah pun dari 240 sekarang hanya kita rawat kurang lebih sekitar 160 masyarakat yang kita rawat di sana. Artinya bisa dibilang ini kurvanya itu gimana tuh? Berarti ada kurvanya sedang menurun, iya. Menurun ya, oke. Menurun sangat jauh. Jadi dari lonjakan yang terakhir hasil dari tahun baru, Natal, tahun baru, Imlek itu sekarang sudah jauh menurun. Nah, hanya tantangan berikutnya kita kan akan menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri nih. Yang mudiknya ini yang kita. Iya, bulan suci Ramadan kan 1 bulan lagi. Kemudian Lebaran paling tidak 3 hari itu Lebarannya. Tapi kemarin sempat terjadi lonjakan itu juga nggak Pak? Atau pernah mengalami over capacity juga kah? Oh iya, ya. Beberapa waktu yang lalu itu kita, sangat-sangat kekurangan. Karena begini, di Kabupaten Tangerang ini kan kami bukan cuma merawat warga Kabupaten Tangerang. Ada warga kota, ada warga Tangsel, bahkan warga Jakarta pun kita rawat di sini. Termasuk dari daerah Banten yang lainnya. Nah, jadi ketersediaan tempat tidur pada saat peak-nya kemarin itu sangat-sangat luar biasa sekali. Saya hampir setiap malam melayani ataupun menerima permohonan dari masyarakat untuk perawatan ICU yang paling banyak itu. Ya. Dan dengan sangat menyesalnya karena ICU kita penuh 66 tempat tidur itu ya. Kami terpaksa mengalihkan ke daerah lain gitu. Oke, Mbak Hesti. Ya, kembali ke soal vaksinasi nih Pak Zaki, bagaimana triknya Bapak ini supaya program vaksinasi di Tangerang itu bisa tanpa kerumunan, tapi juga cepat menjangkau seluruh masyarakat. Nah, terus juga kan dari berbagai pendekatan ini tentunya ada pendekatan mikro ya Pak, yang melibatkan RT RW Pak. Itu efektif banget atau lebih efektif lewat RT RW itu atau lewat membuat sentra vaksinasi Pak? Tingkat efektivitasnya kira-kira seperti apa? Begini, kalau untuk deteksi, untuk 3T, tingkat efektivitas Satgas COVID RT RW itu sangat efektif sekali. Di 2 kecamatan tersebut, kita memang memiliki RT RW yang sangat-sangat aktif untuk mendata
kemudian juga merawat masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, kalau berbicara mengenai bagaimana dengan vaksinasi, kami sudah memiliki ada beberapa sistem nanti yang kita bisa jalankan bergantian atau sekaligus bersamaan. Yang pertama adalah sistem yang melalui fasilitas-fasilitas kesehatan. Seperti kami memiliki 44 puskesmas. Dari 44 puskesmas itu memang kita wajibkan mereka memberikan vaksin maksimal per hari itu 50 orang. Vaksin dengan durasi waktu 4 jam. Nah, kenapa puskesmas hanya 50 orang? Karena memang puskesmas kita kan tempatnya nggak terlalu besar. Kemudian juga bukan saja merawat pasien COVID, tapi pasien non-COVID pun dirawat di puskesmas atau berobat di puskesmas. Jadi dengan pertimbangan inilah puskesmas kita wajibkan untuk memberikan vaksin maksimum 50 orang dengan durasi 4 jam. Nah, kalau ditanya lagi kenapa durasinya 4 jam Pak Bupati? Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Bagi umat muslim kan nggak mungkin saat puasa diberikan suntik vaksinasi. Jadi kita tunggu mereka sampai buka puasa nanti jam 7. Setelah jam 7 malam atau kita mulai dari jam 7 malam, 3 sampai 4 jam ke depan itu yang kita lakukan vaksinasi di puskesmas. Jadi memang akan diupayakan itu malam hari Pak ya. Malam hari, walaupun di bulan suci Ramadan kita lakukan di malam hari. Siap. Jadi petugas kecamatan kami udah siap-siap untuk standby apabila memang ada stok vaksin yang akan kita berikan pada masyarakat. Nah, itu untuk puskesmas. Kemudian untuk rumah sakit umum maupun rumah sakit umum swasta yang ada di Kabupaten Tangerang, kita punya total kurang lebih sekitar 25 ya. Itu kita berikan range untuk vaksin antara 150 sampai 250 orang per 4 jam juga. Nah, kenapa 4 jam tadi yang saya bilang? Jadi mereka juga bisa melakukan simulasi ketika masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, dengan begitu pembagian ini tuh hampir 7.000 lebih loh. Kalau satu hari aja kita lakukan 44 kali 50, kemudian let's say katakan 200 kali 25. Itu juga hampir. Nah, berikutnya kemarin kita juga mendapatkan bantuan dari tenaga-tenaga medis, anak-anak universitas dari Unika Atmajaya dan dari UPH sebagai vaksinator. Mereka ini bisa ditempatkan di vaksin center yang kita bisa buka di ASBSD maupun di tempat-tempat aula hall itu ya, perkawinan yang besar dan memiliki tempat parkir yang luas maupun di mal-mal. Jadi inilah yang membuat saya yakin dan optimis bahwa kita bisa memberikan vaksin kepada 15.000 orang dalam waktu 1 hari. Walaupun itu di dalam bulan suci Ramadan. Simulasi ini sudah kami jalankan semuanya. Dan bisa lah ya tercapai. Bisa, insya Allah bisa. Pak, tadi sedikit takut dengan ini tambahan nih Mas Rus. Tadi Mbak Fitri nanya bagaimana dengan kerumunannya. Nah, kalau kita berikan vaksin itu bersamaan di tadi puluhan tempat tadi, saya yakin tidak akan ada kerumunan. Kecuali kita berikan satu waktu hanya di satu tempat. Nah, itu pasti terjadi kerumunan. Apalagi dengan durasi jam yang cukup panjang dan undangan yang bergelombang waktunya. Diatur ya. Iya, diatur waktunya. Itu sangat efektif sekali. Kayak pencoblosan kemarin kan itu Pak, pilkada. Diatur undang. Iya. Dan itu sangat efektif sekali. Oke. Itu tadi artinya siang akan sama sekali tidak ada, ditiadakan Pak. Artinya kalau yang non muslim nggak apa-apa. Kalau yang non muslim kan kita nggak batasi. Tapi tenaganya siap ya. Tenaga ininya siap ininya. Untuk siang hari memberikan. Hesti? Kalau masalah hoax nih Pak, hoax seputar vaksinasi, bagaimana nih? Bagaimana tips Bapak untuk mengatasi masalah di wilayah Kabupaten Tangerang, Pak? Iya. Nah, yang pertama memang
dengan kemajuan teknologi informasi kan informasi berseliweran dengan mudahnya ya. Dan kadang-kadang ini banyak sekali sekarang ini. Bukan lulusan kedokteran pun jadi pakar kesehatan gitu. Jadi ya membuat bingung masyarakat. Bahkan even yang apa tenaga medis pun juga kadang-kadang juga punya pendapat dan atau pakar kesehatan juga punya pendapat yang berbeda juga. Nah, meminimal hal ini kami mencoba memberikan informasi berjenjang dari pusat pemerintahan ke kecamatan, ke desa sampai ke RT RW. Dan kami yakinkan kepada mereka bahwa vaksin ini aman dan juga sebetulnya ya di saat kondisi genting pada saat pandemi ini juga halal sebetulnya. Iya kan. Ini yang AstraZeneca kan sempat jadi kontroversi juga. Betul. Kalau kita berbicara medis dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak seperti ini, even di agama juga kan diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi saya meyakinkan kepada masyarakat bahwa ayo kita vaksin, ini salah satu ikhtiar kita, salah satu jalan kita untuk melindungi tubuh kita, keluarga maupun lingkungan kita. Nah, pemberian informasi berjenjang ini begitu juga dengan informasi masif melalui radio yang dimiliki Pemda Kabupaten Tangerang, kemudian koran, baik itu koran kertas maupun media-media online itu gencar kami lakukan, termasuk lewat media sosial. Jadi ada bagusnya juga, ada sisi positifnya saya divaksin terlebih dahulu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa nggak ada apa-apa loh sama Pak Bupati gitu. Bahkan saya aktivitas setelah vaksin pun tetap berjalan dengan normal penuh gitu ya. Dan alhamdulillah sih sampai hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Dan tambah sehat justru. Alhamdulillah. Oh ya Pak, tadi gitu, bisa sedikit dijelaskan Pak Bupati yang soal 3-in-1 tadi itu. Ya, yang 3-in-1 ini kami buat model untuk drive-thru kendaraan roda 2, drive-thru kendaraan roda 3, dan juga walk-in di satu tempat dengan jalur baik jalur registrasi pendaftaran, verifikasi, dan juga jalur vaksin yang berbeda semuanya. Jadi tidak menumpuk berkumpul di satu tempat. Nah, itu 3-in-1 ini alhamdulillah berjalan lancar. Hanya kendalanya memang kalau di musim kemarau atau musim panas pada saat ini kita agak kesulitan karena vaksin ini kan ada suhu atau temperatur yang ini ya, yang sangat dingin antara 4 derajat sampai 8 derajat. Nah, ini kalau untuk yang drive-thru kemungkinan nanti pelaksanaan berikutnya kita akan berikan box-box atau kulkas pendingin di tempat-tempat vaksinnya. Tapi kalau yang lain semuanya jalan lancar. Alhamdulillah. Di titik mana aja itu Pak? Kalau boleh ini di-share yang sebelumnya Pak. Kalau kita lihat ya, ini kita kalau untuk drive-thru kita membutuhkan ruang parkir yang sangat-sangat luas. Ya. Jadi ya memang kalau untuk drive-thru roda 2 dan roda 4 itu yang paling ideal adalah di AIS-BSD. Ya, tapi kalau untuk walk-in kita bisa lakukan di mana saja. Itu yang penting tempatnya luas dan kemudian ada parkirannya yang bisa menampung banyak kendaraan juga dan punya sirkulasi udara ataupun tempat-tempat yang memang terbuka yang bisa membuat atau meminimalisir tadi kontraksi ataupun penyebaran lewat udara. Itu Mas. Oke. Tapi untuk ke depan, untuk undangan segala macam, teknisnya mereka yang datang ke itu by SMS atau gimana tuh? Yang kalau yang untuk sekarang karena terbatas sekali vaksinnya, kita lakukan melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh para operatornya. Seperti kemarin kerjasama dengan Grab, kita pakai aplikasinya Grab. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kita pakai aplikasi Kementerian Kesehatan. Begitu juga dengan Unika Atmajaya, Siloam, dan lain sebagainya. Berikutnya,
manakala kita mendapatkan vaksin yang cukup banyak, ini kita akan lakukan undangan semi tradisional. Jadi kita kirim melalui RT RW setempat. Datanya dari RT RW untuk verifikasinya juga dari RT RW, kemudian surat undangan berikut jam dan waktu termasuk tempat penyuntikan itu kita akan kirim langsung melalui RT RW. Bahkan ke depan kami juga mempersiapkan tim untuk kunjungan langsung ke rumah para lansia yang memang tidak mungkin dibawa ke puskesmas maupun ke tempat-tempat vaksinasi yang lainnya. Jadi semua langkah ini sudah kita persiapkan dan sudah kita simulasikan, ya. Tantangannya ya itu dia tadi, cuma kapan vaksinnya akan dikirim lagi ke Kabupaten Tangerang. Tentu saja semua sistem, semua simulasi dan juga rencana ini kita persiapkan dalam rangka mendukung kebijakan Bapak Presiden dan Pak Menteri Kesehatan, yaitu 1 juta vaksin satu hari. Dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah yang lain gitu. Tanpa tadi suntikan nunggunya nyaman, orangnya yang datang juga nyaman, tidak ada kerumunan dan bisa tertib. Itu sih yang kita harapkan. Oke, Hes, lanjut. Ya, luar biasa sekali tadi menyimak paparan dari Pak Zaki. Jadi ini benar-benar adalah hasil kerjasama yang solid ya Pak dengan berbagai pihak ya. Dan baik betul. Pihak swasta ataupun mahasiswa sebagai akademik, akademisi, betul. Mahasiswa sebagai vaksinator juga instansi pemerintah juga semua giat melibatkan diri. Persis, Pak. Itu acara yang di ASBSD seperti itu akan ada lagi nggak Pak setelah yang 13-14 Maret kemarin nih? Mungkin ada. Masyarakat kalau ada sudah menunggu-nunggu mungkin. Yang pasti suntikan kedua yang kemarin kita lakukan akan kita lakukan di ASBSD lagi. Dan yang berikutnya juga pasti ketika kita menerima kuota vaksin dengan jumlah dan volume yang besar, kita juga akan lakukan lagi. Karena paling tidak personil, kemudian juga sarana prasarananya sudah lengkap. Jadi tinggal nanti masyarakat datang melalui undangan, baik undangan fisik maupun undangan lewat alat komunikasi, email, WhatsApp maupun SMS itu bisa kita lakukan semuanya. Jadi kalau ditanya bakal ada lagi nggak? Pasti ada. Nah, kuncinya yang satu sekarang ini memang dibutuhkan gotong royong dari semua elemen masyarakat, semua pihak untuk mempercepat proses vaksinasi. Tambahan satu lagi Mas Rus sama Mbak Fis, itu kami juga mendukung apabila ada program vaksinasi mandiri untuk perusahaan, industri maupun pabrik-pabrik yang ada di Tangerang. Barusan mau nanya itu. Iya. Kan lumayan banyak kan pabrik-pabrik, teman-teman buruh di sana itu gimana tuh ininya? Persis. Jadi saya sangat mendukung sekali apabila ada program vaksin mandiri untuk industri, pabrik maupun perkantoran. Ya. Tanpa tadi jangan ada embel-embel komersialisasinya. Jadi karena itu karyawan, buruh juga bagian daripada pabrik dan industri. Pabrik dan industri ini wajib memberikan fasilitas vaksinasi kepada mereka. Ya, bayangkan mendingan divaksin kan daripada 1 bulan 2 kali di swab. Mau berapa duit habisnya? Kos juga Iya, kosnya kan pasti tinggi. Besar. Daripada mereka lalai swab tiba-tiba ketemu kasus harus kita tutup selama 2 minggu minimal kan jadi masalah juga gitu. Jadi tapi sempat terjadi ada penutupan gitu nggak Pak beberapa kasus? Oh iya ada beberapa pabrik kita tutup langsung. Dan mereka menyadari juga ketika ada kasus itu mereka langsung shutdown, langsung tutup untuk minimal paling tidak 1 minggu sampai 14 hari. Ada yang bahkan lebih dari 14 hari kita tutup. Tapi kalau proses vaksinasi yang yang saat ini sedang berjalan Pak untuk di perusahaan-perusahaan itu sendiri mereka belum belum ada. Yang mandiri belum ya. Iya. Yang mandiri belum ada. Kita masih konsentrasi kepada lansia. Kalaupun ada bantuan kayak seperti kemarin dari Grab kan yang menyiapkan fasilitas sewa tempat di AIS dan lain sebagainya. Ya dari Kemenkes juga mengalokasikan untuk para pengemudi ojol ini untuk dibantu, termasuk pengemudi transportasi umum lainnya. Dari kami dapat sekitar 500 orang itu.
pengemudi transportasi umum pada saat itu. Jadi kalau kalau misalkan ada swasta yang ingin membantu, ya tidak ada salahnya kita juga membantu mereka mengalokasikan vaksin untuk mereka. Oke. Pak, untuk menghadapi ini kan kurang dari 1 bulan kan sebenarnya tadi Ramadan, terus memang katanya sebelum Ramadan akan ada keputusan dari pihak dari pusat soal kebijakan mudik itu, Pak. Kalau khusus untuk Kabupaten Tangerang sendiri, kebijakan-kebijakan per wilayahnya sendiri, kira-kira gimana, Pak? Saya sih menganjurkan tetap kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik. Okay. Tapi kalaupun mereka sudah, karena tahun lalu kan juga memang dianjurkan tidak mudik ya, bahkan kita tutup perbatasan-perbatasan. Ada rasa manusiawi yang memang sedikit ya namanya juga orang ingin bertemu orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita memang bekerjaan dengan waktu dan juga vaksin kepada masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang bisa kita vaksin, mudah-mudahan semakin baik dan semakin cepat kita membangun herd immunity buat masyarakat komunitas ini ya. Cuman kalaupun nanti tidak ada, ya tetap himbauan saya untuk tidak melakukan mudik pada saat Hari Raya Idul Fitri. Untuk pelaksanaan sholat taraweh, kami sudah membuatkan SOP-nya. Boleh ini Pak, di-share itu Pak. Nah, jadi seperti misalkan kapasitasnya 50% dari kapasitas masjid. Kemudian kalau misalkan lebih dari 50% buka di luar masjid dengan tetap menjaga jarak. Ya, safnya itu kita berikan space, kita berikan jarak agar mereka tidak berdempetan dan berhimpitan. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang lainnya seperti misalkan pembagian zakat apa segala macam itu kita anjurkan dan kita wajibkan diantar ke rumah atau ke tempat masing-masing. Jadi tidak ada lagi tuh pembagian zakat fitrah yang kumpul-kumpul gitu ya, baris, antri, wah. Ini kan jadi masalah lagi. Jadi nanti baik Basnas maupun lembaga-lembaga zakat yang lainnya, termasuk pondok pesantren, pondok-pondok rumah yatim, itu mereka terima di tempat saja. Tidak lagi ada acara kumpul-kumpul. Nah ini sudah kita persiapkan SOP-nya. Kita juga sudah berbicara dengan MUI dan Dewan Masjid Indonesia maupun perkumpulan DKM untuk mereka tertib mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menjalankan ibadah sholat taraweh maupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau khusus untuk ASN sendiri Pak, yang lingkungan Bapak kan Tangerang 1 nih soalnya. Kalau untuk ASN sama, anjurannya untuk tidak melakukan mudik, dan kita juga kan akan memotong, pemerintah pusat itu kan juga akan memotong masa liburan Idul Fitri ini. Jadi memang kita konsentrasi untuk terus bekerja selama bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri. Oke. Gitu Mas. Oke, siap. Ada lagi? Ya, satu lagi Pak, soal vaksinasi lagi, soal kejadian ikutan pasca imunisasi. Oh, yang KIPI ya, kejadian itu. Jauh ini laporannya seperti apa Pak Bupati, kejadian ikutan pasca imunisasi di Kabupaten Tangerang? Ada, tapi angkanya kecil. Kalau untuk 40.000 ya, itu ada sekitar 20 sekian kasus lah. Oh, oke. Punya level apa tuh Pak? Kalau untuk tingkat fatalnya, nauzubillah min dzalik, tapi ya mudah-mudahan tidak ada kalau untuk tingkat fatalnya. Oh ini. Jadi ini 365 yang 20 sekian itu yang tinggi, artinya yang tingkat fatalitasnya kita anggap harus dirawat di rumah sakit. Kemudian harus dirujuk lebih lanjut. Nah ini. Tapi kalau yang cuma sekedar pusing, nyeri, mual pada saat nunggu, ya itu pasti ada. Pasti ada sakit kepala mungkin, atau karena mereka mungkin juga dari stres atau dari penyakit bawaan. Seperti misalkan yang punya alergi. Nah itu ada beberapa alergi yang langsung bereaksi ketika selesai penyuntikan.
Tapi selebihnya sih yang ringan-ringan semua. Setengah jam di ruang tunggu itu Ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Gitu. artinya ini kan buat membantah ini nih Pak, membantah hoax bahwasanya apa namanya efek dari vaksinasi akan gini-gini Ya. gitu kan. Jadi ini Nah, ada pembantaian. 20 sekian kasus yang memang diperhatikan langsung oleh dokternya, Oke, tapi hanya oke. 2 yang dirujuk ke RSUD. Ya, 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 dirujuk. Sisanya sih hanya cukup menunggu di IGD di lokasi penyuntikan atau di puskesmas. Ya. Oke. Kalau yang menyebabkan batal divaksin gimana Pak? Ada nggak case-case Oh yang iya, batal mungkin divaksin Pak? Case-nya biasanya yang apa? paling banyak yang batal vaksin itu karena tensinya tinggi terus. Ini yang tensinya Disuruh pulang. tinggi ya mohon maaf ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua dari hasil screening ditemukan misalkan ada yang memiliki kasus jantung koroner yang parah. Oh, oke, oke. Nah itu ditunda terlebih dahulu untuk mereka dilakukan observasi lebih lanjut. Atau misalkan yang punya tadi alergi yang parah, itu juga belajar dari kasus-kasus KIPI yang ada, kami jadi lebih sedikit concern terhadap proses screening tadi. Jadi ini yang screeningnya agak sedikit lama aja pertanyaan-pertanyaannya gitu untuk meyakinkan kita aman gitu. bahwa pada saat divaksin tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak ada, sekali lagi pengen kita tegaskan lagi di sini ya, kita nauzubillah tadi ya, sampai ada kasus yang parah sampai apalagi sampai meninggal sama sekali tidak ada ya di Kalau wilayah. dari 40.000 300 sekian yang kena, terus 20 yang memang harus kita pantau Dirujuk, dengan dokter dan 2 yang dirujuk, rasanya persentasenya sangat kecil sekali, Mas. Oke, siap. Lebih besar manfaatnya ya Pak daripada lebih besar manfaatnya. Iya. Alhamdulillah. Ini penegasan buat masyarakat di mana saja yang berada yang bisa. Ini kan juga nanti akan terekam obrolan kita hari ini bahwasanya vaksinasi ini aman. Dan kondisi itu juga bisa kita lihat pada kasus di wilayah Kabupaten Tangerang ini yang langsung disampaikan oleh Pak Bupati hari ini. Baik, Pak Zaki, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Kita hari ini, kita tahu jadwal Pak Bupati sangat padat, tapi sudah berkesempatan untuk hadir di acara talk show kita pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Zaki, sekeluarga dan seluruh warga di wilayah Kabupaten Tangerang selalu sehat. Kabupaten Tangerang sehat-sehat terus. Amin. Dan dengan berjalannya proses vaksinasi ini, percepatan ini, mudah-mudahan nanti akan juga mempercepat proses normalisasi ya. Mudah-mudahan kita sebutnya kondisi kehidupan menjadi normal lagi, walaupun kita tetap ditekankan untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam kita beraktivitas sehari-hari. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Zaki atas waktunya menyampaikan informasi yang pasti sangat bermanfaat. Sehat terus. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.